Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar MTA FM, Persada FM dan juga pemirsa MTA TV dimanapun saja Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kembali kita berjumpa dalam gelaran unggulan Ustadz On Air edisi hari Kamis 21 Agustus 2014 atau bertepatan dengan 26 Syawal 1435 Hijriah. Bersama saya Ahmad Fauzan dan tentunya narasumber sudah hadir di samping saya. Beliau pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sugino dan juga Ustadz Mas Duki sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, Ustadz Mas Duki juga dalam keadaan baik, sehat. Alhamdulillah. Senang rasanya kita bisa menjumpai pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah, Ustaz. Baik, saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, nanti Anda pun juga bisa bergabung, berpartisipasi bersama kami di line telepon maupun juga di line SMS. Namun untuk segmen yang pertama ini, kita akan simak mukadimah dari Ustadz. Tema yang diangkat malam hari ini adalah adil adalah jenjang terdekat kepada takwa. Secara keseluruhan nanti akan dijabarkan oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Jadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar Radio MTA FM maupun Radio Persada FM dan juga para pirsawan TV MTA, pertama kali saya mengajak dan mengingatkan terutama pada diri saya sendiri dan pada para pendengar semuanya, mari kita jangan henti-hentinya kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan arti yang sebenar-benarnya. Karena takwa merupakan keberhasilan dalam manusia hidup dalam menempuh kehidupan ini untuk mencapai suatu kebahagiaan, baik hidup yang kita jalani sekarang ini maupun kehidupan di akhirat kelak. Di samping itu, takwa adalah merupakan tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang yang bertakwa itu menjadi manusia yang paling mulia. Menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Untuk mencapai suatu ketakwaan kepada Allah, ternyata jalannya tidak mudah. Harus menempuh beberapa tingkatan yang harus kita jalani.
Nomor satu, mesti kita harus memahami, mengerti bagaimana untuk menuju ketakwaan itu. Lewat jalan mana untuk menuju ketakwaan. Alhamdulillah, kita sebagai orang yang beriman, Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, sekaligus Allah menunjukkan jalan untuk mencapai ketakwaan itu. Allah mengatakan, Allah memfirmankan di satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dalam arti takwa yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Perintah untuk menjadi orang yang bertakwa. Sekaligus Allah menyertakan jalan untuk menuju ketakwaan, yaitu mengikuti petunjuk Al-Quran. Berulang kali melalui mimbar malam ini atau di pengajian Ahad pagi, ayat ini selalu saya baca, saya ingatkan supaya kita mengerti bagaimana cara untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi walitadzakkara ulul albab. Nah, di sini Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang penuh berkah supaya tiap-tiap ayatnya itu dipahami, dipelajari. Orang yang mempunyai akal pikiran mempunyai atau dapat mengambil pelajaran. Di ayat lain Allah menjelaskan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Al-Qur'an ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan mengikuti jalan-jalan selainnya, jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran akan mengakibatkan fatafarraqu bikum an sabilih. Maunya kita menginginkan jalan yang lurus, kok yang ditempuh selain Al-Quran malah mencerai-beraikan kita, menjauhkan kita, memisahkan kita dari jalan yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Untuk mengikuti Al-Quran itu diwasiatkan oleh Allah. Untuk menempuh jalan mengikuti Al-Quran itu diperintahkan, diwasiatkan oleh Allah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan ini jelas kan? Berarti untuk menjadi orang yang bertakwa, syarat mutlak tidak boleh ditinggalkan, yaitu mengikuti petunjuk Al-Quran. Kemudian pada ayat yang saya baca tadi, mukadimah tadi, dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan itu kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menegakkan kebenaran karena Allah. Wala yajrimanakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Nah, itu kelanjutannya tadi, menjadi saksi dengan adil ya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu. Jadi dalam keadaan benci, misalnya benci kepada seseorang, itu pun tidak boleh kita berbuat tidak adil. Sekalipun benci kepada seseorang, orang yang kita benceni itu ya, kita terhadap mereka pun harus kita menegakkan keadilan. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Karena kita tidak suka kepada satu kaum atau kepada seseorang, ya, sekalipun dia benar,
saya katakan salah. Tapi kalau kepada orang yang disenangi, sekalipun salah kita katakan benar. Itu tidak adil namanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman selalu menegakkan keadilan. Hanya mengharap ridhonya Allah. Jangan sampai karena kebenciannya kepada suatu kaum atau kepada seseorang mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya, kalau kita menjadi saksi harus dengan adil, katakan apa adanya, tidak boleh berbuat zalim. Yaitu kalau tadi saya katakan, kalau orang itu tidak kita sukai, kita menjadi saksinya, benar pun saya katakan salah. Tapi kepada orang yang kita sukai, salah pun kita katakan benar. Itu namanya menjadi saksi palsu. Ditegaskan oleh ayat itu sendiri, i'tilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi untuk mencapai takwa kepada Allah harus bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, bagaimanapun juga ketakwaan tidak akan tercapai. Jadi adil itu wad'u syai'in fi mahalihi, meletakkan atau menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kalau memang itu salah, ya katakan salah, sekalipun itu saudara, sekalipun itu keluarga, bahkan dirinya sendiri. Dilu wa aqrabu littaqwa. Karena adil itu dekat kepada takwa, sekalipun terhadap dirinya sendiri. Kalau salah ya akui salah, jangan mencari-cari kebenaran. Sekalipun lawan perselisihan umpamanya, lawan kita orang yang tidak kita sukai atau orang menjadi lawan kita, kalau memang dia benar katakan benar. Itu namanya menempatkan pada tempat yang semestinya. Tidak sebaliknya. Karena mencintainya, salah pun dikatakan benar. Karena tidak menyukainya, benar pun dikatakan salah. Yaitu jadi saksi palsu. Saksi palsu termasuk minal kabair, salah satu dari dosa-dosa besar. Nah, ini semuanya ditekankan oleh Allah bahwa adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kamu kepada Allah. Allah Maha mengetahui dengan apa aja yang kamu lakukan. Apa yang dilakukan oleh manusia, diperbuat oleh manusia itu Allah Maha mengetahui. Baik yang kita lakukan itu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya, di tengah-tengah orang ramai atau menyendiri. Apapun yang kita lakukan, di mana saja kita lakukan, Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui secara pasti. Nah, karena itulah yang diseru ini orang yang beriman. Karena orang yang beriman selalu merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Nah, supaya tidak berhenti pada keimanan dalam pengakuan dalam hatinya, ucapan lisannya, tapi wujudkan iman itu. Wujudkan, kalau kamu orang yang beriman, berlakulah adil. Berlaku adil. Nah, baik terhadap kawan maupun lawan. Berlaku adil. Dan dikatakan oleh Allah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi untuk mencapai takwa, kalau tidak bisa berlaku adil, takwa tidak akan tercapai. Ya sekarang ini banyak, ya di mana-mana ketidakadilan, ya, ketidakadilan. Nah, kalau tidak ada ketidakadilan itu, ya dilakukan, pasti ada yang merasa dirugikan, didolimi. Maka sekarang kadang timbul suatu gejolak karena yang merasa didolimi, yang merasa tidak diperlakukan adil itu mesti berontak dalam hatinya, nggak terima. Maka kalau manusia, terutama orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah itu, semua bisa berlaku adil, dunia ini aman, dunia ini tentram, masyarakat pun damai. Kalau semua berlaku adil, ya berlaku adil. Pokoknya apa dikatakan di awal, di sesuatu itu diletakkan pada
tempat yang semestinya, jangan salah letak. Nah, disitulah pentingnya adil. Maka melalui ayat ini kita mawas diri. Di samping itu, takwa adalah menjadi tujuan hidup kita. Jalan menuju ketakwaan adalah mengikuti petunjuk Al-Quran. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, apapun yang diperintahkan kita lakukan, termasuk Al-Quran memerintahkan kita untuk berlaku adil. Ya, kapan saja, di mana saja, kalau kita punya urusan dengan siapa saja, baik itu kawan maupun lawan, kalau kita punya lawan, jangan berlaku zalim, tapi berlaku adil lah. Dengan adil itu, ketakwaan akan bisa diraih. Tapi kalau ingin mencapai takwa tanpa melalui adil tadi, tidak akan tercapai. Nah, semoga bermanfaat, saya sampaikan terutama untuk mawas diri kita masing-masing. Mawas diri. Sebab kalau orang tidak berlaku adil itu ya, berbuat suatu kezaliman dan kadang-kala meluas. Ya, tidak mengerti pun pura-pura mengerti. Karena tidak suka dengan suatu kegiatan misalnya disebar luaskan dengan fitnah karena kelakuan yang tidak adil tadi, menuduh suatu kelompok, menuduh suatu golongan ya, yang sebetulnya dia tidak tahu, ya, dituduhkan yang jelek-jelek supaya menarik perhatian orang lain ikut membencinya, seperti benci dirinya sendiri kepada orang tersebut, yang maunya mencari bolo dengan menyebar luas cerita-cerita bohong, memfitnah. Nah, itu orang yang begitu tidak adil. Maka itu mudah-mudahan perintah Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini kita renungkan, kita pahami, kita usahakan diri kita menjadi orang yang selalu berlaku adil, ya, menegakkan kebenaran, hanya mengharap ridhonya Allah dan menjadi saksi dengan adil. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Urian awal sudah disampaikan dengan judul Adil adalah jenjang terdekat kepada takwa. Baik, saudaraku pendengar dan pemirsa, kita harus rehat sejenak. Nanti kita akan bacakan pertanyaan Anda di layanan SMS yang sudah Anda kirim di pekan-pekan yang lalu. Tetap bersama kami. Ya baik, saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih selalu setia bersama kami. Seperti yang saya janjikan, pertanyaan di edisi pekan-pekan yang lalu insya Allah akan segera kami hadirkan untuk Anda. Baik Ustaz, kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama di SMS online. Datang dari Pak Sukram yang ada di Madiun, mau tanya yang pertama, kalau pegang bulu anjing itu apa najis, apa tidak? Dan bagaimana mensucikannya. Kemudian yang kedua, apa betul bila ada suara anjing masuk rumah, malaikat tidak mau masuk rumah tersebut, Ustaz? Mohon dijelaskan. Jadi mengenai pegang bulu anjing, apa najis apa tidak? Tidak, itu tidak najis. Jadi udah pegang bulu anjing, tidak usah disucikan, nggak apa-apa, itu tidak najis. Pegang bulu anjing itu. Kemudian yang kedua, apa betul kalau mendengar suara anjing ya? Yeah. Mendengar suara anjing, malaikat tidak berani masuk. Ya. Sebenarnya bukan mendengar suara anjing, bukan. Ya, dalam hadisnya itu kalau di rumah itu ada anjing gitu. Karena kalau mendengar suara, mungkin anjing tetangga, saat didengar dari rumah ya dengar juga kan. Jadi bukan masalah mendengar suara anjing di rumah. Tetapi kalau di dalam rumah itu ada anjing, ada patung, aku malaikat tidak berani masuk. Ada hadisnya memang itu, saya bacakan saja hadisnya. Jadi bukan katanya-katanya, tapi dalam hadis diterangkan di situ. An Ibni Abbas, an Abi Talha radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawira. Hadis riwayat Bukhari, juz 7 halaman 264. Artinya dari Ibnu Abbas
dari Abu Talhah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjingnya atau ada gambarnya atau patungnya. Jadi kalau di dalam rumah ada gambar atau ada anjing atau ada patung, malaikat tidak mau masuk. Itu hadisnya, diriwayatkan Bukhari. Ya, cukup kan? Baik, berikutnya datang dari Furqon yang ada di Bojonegoro. Mohon dijelaskan, petani menanam padi yang hasilnya pas-pasan untuk membayar hutang pupuk itu, apa ada zakatnya? Terima kasih. Nah, berarti kamu tidak panen itu. Yang membayar pas itu, ya, berarti nggak panen. Kalau tidak panen ya tidak sah zakat. Panen itu kan menanam ada hasilnya, itu namanya panen. Lah, menanam pas nggak bayar pupuk berarti kan orang panen. Namun kalau sudah mengeluarkan zakat juga lebih baik. Bagaimanapun juga kalau dikeluarkan pupuk untuk memupuk sawah, terus akhirnya jadi panen, nah itu hasil panennya itu ya dikeluarkan zakatnya nggak apa-apa. Nanti beli pupuk lagi kan, ya kalau menanam lagi beli pupuk lagi ya. Ya mudah-mudahan dengan begitu malah jadi subur nanti tanamannya. Ya, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, wong itu memang tidak panen namanya. Baik, ya demikian ya untuk Furqon yang ada di Bojonegoro. Berikutnya datang dari saudara kita, Ustadz, saya di Madiun mau tanya, tidak disebutkan namanya ini, Ustadz. Agama Islam menurut agama Islam melakukan kawin suntik benihnya dari suaminya sendiri, apa boleh, Ustadz? Soalnya sudah 13 tahun menikah, belum dikaruniai anak. Tolong juga beri solusi. Boleh. Kalau itu memang dari benihnya dari suami, boleh lah. Itu suaminya sendiri. Ya, disuntikkan mungkin bisa bisa masuknya lebih kencang gitu kan. Boleh kalau bang bibitnya dari suami boleh. Bukan bibit orang lain. Yeah. Berikutnya datang dari Ranto yang ada di Temanggung, pendengar Setia Radio Persada. Ustadz mau tanya, setelah sholat witir membaca Malikil Kudus sambil sujud, apakah ada tuntunannya? Mohon penjelasannya. Nah, saya membaca Malikil Kudus setelah witir tidak usah dengan sujud. Kalau membaca Subhanal Malikil Kudus dengan sujud itu malah saya belum tahu tuntunannya. Yang jelas sudah salat witir itu ada dengan membaca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus 3 kali, Subhanal Malikil Kudus, yang akhir agak dipanjangkan. Itu tidak ada keterangan harus dengan sujud, malah kalau dengan sujud itu ya membuat sendiri. Nah. Ya. Berikutnya datang dari Udin yang ada di Keratonan Solo. Nikah siri itu kalau tidak ada orang tua atau wali, apakah sah, Ustadz, yang menikahkan seorang kiai muslim? Nah, kalau nikah itu syarat yang harus ada wali, mahar, saksi, hijab kabul. Nah, lah yang wajib, yang berhak mewajibkan mengijabkan itu walinya. Kalau masih ada orang tua, kenapa harus dengan orang lain, ya kan? Jadi mestinya orang tua itu yang berhak diusahakan orang tua, karena memang beliau orang tua itu yang mempunyai kewajiban. Ya kalau orang tua enggak, kenapa dengan orang lain? Apa dianggap orang tuanya tidak ada? Ya kan? Yang jelas sah itu kalau itu orang tuanya. Kalau memang masih punya ada, atau orang tua misalnya mewakilkan, menyerahkan kepada siapapun, sah saja kalau atas penyerahan dari orang tua. Atau naib atau orang lain lah, siapa yang diserai oleh orang tuanya itu. Tapi kalau orang tuanya ada malah ditinggalkan, suruh nikahkan orang lain, orang tuanya seolah-olah malah tidak diberitahu atau ditinggal begitu, ya tidak sah itu. Orang tua boleh mewakilkan kepada siapapun. Ya. Ya. Berikutnya
datang dari Tuti yang ada di Banjarnegara. Ustadz mau bertanya, maaf tapi ini sedikit melenceng dari tema. Begini, saya posisinya lagi bekerja dengan orang Tionghoa. Bos saya punya anjing, kemudian saya disuruh mengurus anjing tersebut. Pas saya memberi makan anjing tersebut, anjing menjilat tangan saya. Itu bagaimana Ustadz? Mohon jawabannya. Tidak apa-apa tuh, tidak digigit tuh. Kalau menjilat tangan tidak apa-apa, ya. Yang ditanyakan bagaimana mau anjing dijilat tangan? Apa? Anjing menjilat tangan tidak apa-apa lah, nek menggigit tangan itu perlu diobatkan. Anjing itu kalau menjilat nggak masalah. Memang ada pendapat anjing itu, ya katanya liurnya itu najis mughaladoh. Kalau kena liur anjing, apalagi itu menjilat itu kan jelas kena liurnya itu ya. Nah itu harus dibasuh 7 kali, yang sekali dicampur dengan debu. Nah itu ada yang mengatakan begitu berdasarkan satu hadis, tapi kalau kami tidak memahami seperti itu. Hadis itu diterangkan menjilat di situ maksudnya minum. Idza walaghul kalbi fil ina. Walaghul kalba fil ina. Jadi kalau anjing itu menjilat pada bejana tempat minum air, tempat air untuk minum manusia itulah itu diperintahkan oleh Nabi sisa air yang dipakai minum anjing tadi supaya dibuang. Tempatnya, tempat minum, tempat bejana yang berisi air tadi dibasuh 7 kali, yang sekali dengan debu. Jadi singkatnya kalau jana isi air kok dipakai minum anjing, nah dibuang sisanya, jangan diminum manusia. Ditambah lagi tidak sekedar dibuang sisanya, tempatnya dibasuh 7 kali, sekali dengan debu. Jadi kalau anjing menjilat di tempat tangan, di tempat pakaian, itu tidak ada kewajiban untuk membasuh 7 kali, itu nggak ada. Ya kan? Karena di dalam hadis lain, Nabi malah menjelaskan, kalau kamu mempunyai anjing untuk berburu, ya, kemudian melepaskan anjingmu untuk berburu, menangkap suatu binatang buruan, kemudian binatang tadi ditangkap anjing, tentu menangkapnya kan dengan moncong kan, dengan gigitan, nah mesti kena liurnya itu. Nah, kalau melepaskannya dengan baca basmalah, kemudian menangkap binatang buruan tadi, ya, ditangkap anjing, berkelahi dengan anjingnya tadi, tentu alat untuk berkelahi gigitannya kan, mesti kena moncongnya, kena liurnya. Nah, sampai mati, binatang buruan tadi mati. Kemudian dibawa pulang oleh anjing tadi, diberikan pada yang punya anjing tadi, itu halal dimakan. Halal dimakan. Tanpa disembelih, udah mati. Mati karena dikerek-kerek anjing tadi. Nah dari situ tentu kan, mesti kena liurnya binatang buruan tadi. Nah kalau membasuh 7 kali, di tempat mana yang dibasuh? Wong itu banyak gigitan-gigitan anjing, berarti hampir tubuhnya kena liur semua. Nah dari situ maka khusus tadi kalau anjing minum di bejana yang isi air tadi, sisanya dibuang, tempatnya dibasuh 7 kali. Kalau menjilat di tempat-tempat yang lain, ya di tangan, di kaki, di pakaian, tidak ada perintah untuk membasuh, itu nggak ada. Yang tidak sependapat dengan ini boleh silahkan, tapi bunyinya hadis itu apabila anjing meminum, menjilat di situ maksudnya minum, karena anjing itu kalau minum ya jilat-jilat itu seperti kucing itu, tidak seperti kambing, tidak ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, demikian. Berikutnya datang dari Ibu Siti di Boyolali. Ustadz, jika saya sudah berusaha menyambung dengan saudara, tiap kali ketemu selalu saya sapa duluan, sedangkan
kadang memberi kepadanya, akan tetapi masih acuh tak acuh. Bagaimana menyikapi orang seperti itu, Ustaz? Kalau memang seperti itu, pasti ada sebabnya, ya dah. Dicari sebabnya apa sampai begitu. Nah, kalau memang saudara dipandang ada kekeliruan atau berbuat salah kepada dia, datangi aja. Datangi, minta maaf apa yang dianggap salah tadi. Kalau sudah merasa salah ya diminta maaf, dikelirkan. Masa dia sampai acuh tak acuh itu mesti ada sebab. Nah, sebabnya itu. Namun demikian, kalau memang saudara katakan tadi betul, sekalipun dia acuh tak acuh, maunya dia lama memutus persaudaraan, ya kamu datang menanyakan dan minta maaf. Kalau dia sengaja untuk memutus, kamu sengaja untuk menyambung. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, sil man qata'aka wa'ti man haramaka wa'fu man dhalamak. Sambunglah orang yang memutus persaudaraan, memutus silaturahim, memutus hubungan dengan kamu. Kalau ada orang memutus hubungan dengan kita, diperintah oleh Nabi, sambunglah dia. Walaupun dia menghendaki memutus hubungan, kita berusaha menyambung. Nah, itu indahnya Islam itu di situ. Tidak punya setru. Perkara berselisih boleh, tapi Nabi mengatakan sama Muslim kalau terjadi perselisihan harus putus. Ya, hubungan putus di dalam sambung menyambung itu boleh maksimum 3 hari aja. Kalau udah 3 hari harus sambung lagi, baik lagi. Yang putus tadi disambung lagi. Tidak boleh kok sampai ya putus nanti turun pitu, tapi turun 1 aja nggak boleh itu. Nah itulah, maka 3 hari boleh kita berhenti berhubungan karena ada perselisih, tapi 3 hari harus selesai. Jadi lebih baik kamu nyambung tuntunan Nabi. Insya Allah yang baik itu yang memberikan salam, yang menyambung lebih dahulu. Ya begitu ya. Berikutnya datang dari Suwarno, pendengar dari Tangerang. Mohon dijelaskan kenapa bekerja di bank konvensional itu halal. Ustadz pernah menjelaskan cleaning service di bank konven itu gajinya halal. Apa dasarnya? Saat ini saya bekerja sebagai satpam di bank konven. Saya bimbang dengan pekerjaan saya ini, Ustadz. Mohon dijelaskan. Kalau bimbang ya ditinggal aja kan. Nah sekarang kalau saudara mengatakan bekerja baik cleaning service atau keamanan, di situ kok haram, itu dasarnya apa? Harusnya saudara yang mengharamkan itu menunjukkan dasarnya. Ya dah, dia bekerja sebagai cleaning service, jadi membersihkan, ya, maka dia ongkos diopai, dibayar karena dia bekerja. Kamu sebagai satpam menjaga keamanan, ya, karena menjaga keamanan jika satpam ya dapat gaji karena bekerja. Apa yang mengharamkannya? Ya, itu kan. Jadi bekerja sebagai cleaning service, bekerja sebagai satpam, kalau dia dapat gaji karena bekerjanya itu ya halal saja. Ya, apalagi. Berikutnya datang dari Ibu Iis di Nganjuk. Saya mau bertanya tentang akikoh, Ustaz. Katanya akikoh bisa dilakukan pada saat usia telah dewasa dan wajib. Sebab apabila tidak diakikoi, maka orang tersebut hidup dalam keadaan tergadai. Apa benar, Ustaz? Jangan katanya, agama itu jangan katanya. Katanya siapa? Ya. Dan dikatakan wajib apalagi. Tidak wajib itu. Hanya akikah itu memang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Kalau memang punya. Ya dah? Nah, akikah yang benar menurut tuntunan Rasulullah itu hari ke-7 dari kelahiran bayi. Bukan sudah dewasa. Kan sudah dewasa. Hari ke-7 tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Kalau hari ke-7 belum dapat kambing, ya belum bisa beli kambing,
bisanya baru hari ke-10 atau ke-11 atau ke-8, ya tidak usah akikoh karena tidak bisa itu. Lu katanya Nabi akikoh setelah menjadi Rasul. Kan ada kan cerita begitu, Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan akikoh untuk dirinya setelah beliau menjadi Rasul. Ya. Nah, memang itu ada hadisnya, saya bacakan hadisnya ya. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam haqqa an nafsihi ba'dan nubuwati. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikoh untuk dirinya. Jadi Nabi mengakikoi dirinya. Ya. Mengangkat dirinya kapan? Ba'dan nubuwah. Setelah beliau diangkat menjadi nabi. Jadi Nabi dulu belum diakikoi, lah setelah dirinya menjadi nabi baru mengakikoi dirinya. Hadis itu dipakai dalil. Ya, riwayat Baihaqi juz 9 halaman 300. Hadis itu dhaif. Karena dalam syaratnya ada perawi bernama Abdullah bin Muharrar. Itu dilemahkan oleh banyak ahli hadis. Nah, karena hadisnya yang menerangkan bahwa Nabi berakikoh atau mengakikohi dirinya setelah jadi Rasul itu hadisnya dhaif, maka hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Ada lagi yang berpendapat kalau tidak hari ke-7 ya hari ke-14 atau hari ke-21 itu juga ada hadisnya. Saya bacakan hadisnya. An Samurata anin Nabi SAW qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Nah, ini yang merangkat ke-7, hari ke-7. Ya, hari ke-7. Diserangkan ya dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berakikoh untuk dirinya tadi yang terusnya ba'dan nubuwah tadi tidak dibenarkan, hadisnya dhaif. Lah yang saya baca tadi dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW bersabda akikoh bukan itu yang bacakan hadisnya yang kok dipindah ya itu dah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berakikoh untuk kok dihapus tak? Oh ya, yang saya baca ini. An Abdillah ibnu Buraidah an abihi an Nabi SAW qala al aqiqatu tutbahu li sabin wali arba'a asrota wali ihda wa ishrina. Nah, di sini hadirat Baihaqi. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, akikoh itu disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Ya. Hadis riwayat Baihaqi juz 9 dalam 303. Hadis ini juga dhaif. Karena dalam syaratnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim. Ya, di situ diterangkan Ismail bin Muslim itu, ya, diterangkan di situ bahwa ia wahanjidan. Abu Zur'ah berkata, ia dhaiful hadis, hadis dhaif. Abu Hatim berkata, ia dhaiful hadis. Kacau pikirannya. Nasai berkata ia matrukul hadis. Jadi banyak ahli hadis yang mencela perawi itu. Maka hadisnya dhaif. Karena hadis dhaif tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum. Nah, itu kan. Nah, ini juga yang benar itu akikoh menurut hadis yang sahih itu disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran. Kalau anaknya laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing
Kalau anaknya perempuan, disembelihlah 1 ekor kambing pada hari ke-7. Nah, ada hadisnya di situ saya baca tadi, an Samurata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi aqqatihi tudbahu anhu yauma sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Nah, ini hadis yang hari ke-7. Dari Samurah dari Nabi SAW beliau bersabda, setiap anak tergade dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, itu rangkaian akikah itu menyembelih hari ke-7, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Itu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah juz 2 halaman 1056 nomor 3165. Itu hadis yang sahih yang bisa dipakai dasar. Adapun hari ke-14, hari ke-21, apalagi Nabi mengakikah dirinya, itu tadi semua hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan pegangan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya datang dari saudara kita. Ustadz, apakah di Rembang, Purbalingga ada cabang MTA? Kalau di Purbalingga, kalau di Rembang itu ada, Rembang Jawa Tengah. Kalau di Purbalingga ini belum ada di Purbalingga. Ya, itu dah. Baik. Berikutnya datang dari Hanif Abdurrahman di Nganjuk. Ustadz, pemerintahan Islam pada zaman Nabi dan sahabat bisa berlangsung dengan baik di tengah-tengah kemajemukan. Kenapa sekarang banyak kaum muslim yang tidak menghendaki pemerintahan Islam? Padahal pada zaman pemerintahan Nabi yang secara Islam juga ada banyak kemajemukan agama, suku, ras, dan sebagainya. Mereka bisa rukun. Saya bingung, padahal ada cara Islam yang sesuai sunnah dan sangat baik. Tapi banyak saudara muslim saya tidak menghendaki cara Islam yang baik itu. Mohon nasihatnya, Ustaz. Kalau kamu jadi orang Islam yang mengerti, tidak perlu bingung. Ya, zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi, ya itu otomatis syariat Islam berlaku. Pemerintahan Islam berlaku. Karena memang tidak bisa dunia itu jadi baik tanpa Islam, tidak bisa baik. Harus menjadi keyakinan setiap muslim. Ya dah. Lah pada zaman Nabi itu didukung oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau mengaku dirinya sebagai orang Islam, dia mengamalkan tentang Islam. Hidupnya diatur cara Islam. Lain dengan kita sekarang, ngaku Islam, tapi kadang-kala diatur cara Islam tidak mau. Ya dah. Ngakunya Islam, tapi kalau diajak mari ikuti Al-Quran, coba tolong Mas Tugi dibaca surat Al-Maidah 104 itu. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang turunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Nah, itu bedanya. Kalau Islam zaman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi itu taat, tunduk, patuh pada Allah, pada Nabinya. Apabila diseru dengan Al-Quran, jawabnya sami'na wa ata'na. Kalau diperintahkan oleh Rasul mengikuti Rasulullah, ya sami'na wa ata'na. Apapun dari Rasulullah itu diambil sebagai uswah hasanah. Umat Islam sekarang kebanyakan itu taklid. Yang taklid dan yang tidak taklid itu banyak yang tidak taklid. Ya banyak yang taklid. Satu contoh itu tadi, dia mengaku Islam. Ya mengaku kitab sucinya Quran.
mengaku nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dipanggil wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul. Ya dah? Apabila dipanggil, diseru, marilah mengikuti ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah itu Rasul, Al-Qur'an. Ma anzalallah wa ila rasul, dan mari mengikuti Rasulullah. Nah, mestinya kalau orang Islam yang mengerti sami'na wa ata'na, enggak ada jawaban lain. Tapi tidak sedikit orang Islam yang diseru begitu jawabnya qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Mereka berkata atau menjawab, cukup kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Tidak usah mengikuti Quran, tidak usah mengikuti Nabi, tapi cukup mewarisi, mengikuti apa yang didapati, yang dulu dikerjakan oleh bapak-bapaknya. Maka sampai Allah mengatakan, awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapakmu dulu itu tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, dan tidak mendapat petunjuk, juga kamu ikuti? Nah, terus jawabnya pokoknya gitu dah ya. Nah, umat Islam itu banyak seperti itu. Maka bagaimana bisa rukun kadang-kala ya dirinya sendiri tidak sempat mengkaji, mempelajari. Kalau ada orang Islam ngaji, mempelajari Al-Quran, mengamalkan hadis Nabi, Quran yang diamalkan dari Quran dan hadis Nabi dalam kehidupan sehari-hari, ya malah mengatakan tidak umum, ya tidak lumrah, ya itu memang betul. Tapi Nabi mengatakan kalau kamu mengikuti Nabi, orang yang tidak umum dalam melakukan agamanya di masyarakatnya terasa tidak umum, itu kata Nabi itu orang yang bahagia. Karena umumnya masyarakat sudah tidak mengikuti tuntunan Nabi, tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Maka kalau ada orang mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabinya, tidak umum di masyarakatnya itu. Nah itu. Terus akhirnya orang Islam sendiri menuduh, bukan kok ikut membenarkan, ikut mengikuti. Kenapa ya sebelum ngaji dulu begini mau, sekarang terang ngaji kok tidak mau? Apalah dia kok terus tidak kepingin ikut ngaji biar mengerti apa sebabnya? Tidak begitu, malah dikatakan itu aliran sesat, itu mewawaya agama baru, macam-macam itu. Nah, maka tidak bisa. Justru karena umat Islam tidak memahami aturan Islam, maka tidak mungkin akan bisa melakukan syariat Islam. Wong belajar syariat saja tidak mau, belum mengerti tapi nggak mau belajar. Aneh lagi, tidak mau belajar dirinya. Kalau ada orang belajar malah dibenci. Kalau zaman Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, kalau sudah dikatakan ini Quran, ini dari Nabi, semua sahabat-sahabat Nabi paham tentang Islam. Paham tentang Islam terus diamalkan dalam kehidupan, otomatis berjalan syariat Islam. Tidak usah digembar-gembor, mari kita dirikan negara Islam. Dirikan negara Islam, apa modalnya? Tidak usah didirikan. Nah, kan Nabi juga tidak memproklamirkan negara Islam tuh. Kalau negara Islam Mekah, negara Islam Madinah itu tidak begitu. Udah, pokoknya umat Islam mempelajari Islam, memahami Islam, amalkan dalam kehidupan. Nah, otomatis berjalan syariat Islam. Kalau kita modelnya ya teriak-teriak aja, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, padahal dirinya sendiri tidak ngerti syariat Islam. Nah, bagaimana bisa jalan? Kalau syariat Islam dilaksanakan dengan betul, memang walaupun majemuk, di situ ada orang non-Muslim, itu pun terlindungi. Karena Islam tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Qurannya tidak membolehkan. Allah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jangan memaksa orang masuk Islam. Jangan dipaksa. Karena sudah jelas jalan yang lurus dan jelas jalan yang bengkok. Nah, kewajiban Nabi hanya mengajak. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kewajibanku hanya menyampaikan suatu keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang nyata, yang jelas, menyampaikan kebenaran dan singkatnya. Menyampaikan kebenaran, mengajak orang kepada Islam. Kalau mau, ya kamu yang beruntung. Tidak mau, tidak dipaksa. Tidak boleh memaksa orang masuk Islam, itu nggak boleh. Nah, inilah itu pentingnya. Maka syariat pada zaman Nabi apa
tidak ada orang selain ini, ada hidup di tengah-tengah syariat yang berlaku itu ya, orang non muslim terlindungi. Orang kafir itu pun disebut kafir dhimmi tadi. Orang kafir hidup di syariat Islam, di negara yang berlaku syariat Islam, dia terlindungi, tidak diganggu, ya, aman hidupnya, tidak diganggu, selama dia tidak memusuhi. Sudah kafir dia memusuhi Islam lah, itu mesti akan diambil tindakan. Tapi kalau tidak, hidup berdampingan tidak apa-apa, boleh hidup di suatu negara yang besar. Maka Indonesia ini mayoritas Islam penduduknya. Kalau syariat Islam bisa berlaku dengan betul, orang non muslim apa Hindu apa Buddha atau Kristen, itu tidak masalah, hidup baik. Tapi malah kadang-kadang orang Islam mengganggu orang Islam sendiri karena tidak pahamnya tentang agama itu. Nah itulah. Jadi kebanyakan umat Islam Indonesia ini taklid mengikuti warisan nenek moyangnya dulu. Tuh. Baik, kita ke pertanyaan terakhir di SMS online. Ustaz, datang dari Salman Hanif yang ada di Nganjuk. Saya ingin meminta nasihat Ustadz. Saya terkadang bingung Ustadz antara saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu keadaan saudara saya. Setelah saya tahu, ternyata keadaan saudara-saudara saya sedang teraniaya Ustadz. Saudara-saudara saya di Suriah, di Palestina, di Afrika Tengah, dan di Rohingya. Mereka dibunuh, dibantai, dibakar rumahnya, dan dianiaya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Hanya melihat atau harus bertindak? Karena terkadang saya tidak mau tahu keadaan mereka Ustadz. Karena terkadang saya berpikir bahwa saya orang Indonesia dan mereka bukan orang Indonesia. Terima kasih nasihatnya Ustadz. Jadi al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Bukan saudaranya karena satu-satu negara, bukan. Orang Islam dimanapun itu saudaranya orang Islam. Ya, maka la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yaqdiruhu. Jangan berbuat dolim, jangan mendoliminya. Sesama muslim jangan mendolimi. Ya, jangan membiarkannya, tidak tolong menolong, membiarkannya. Dianiaya orang dan dibiarkan saja, ya. Dan jangan menghina, merendahkannya, gitu. Nah, padahal itu di luar negeri, kita dalam negeri Indonesia itu, di luar Indonesia itu saudara kita, saudara kita. Kalau memang dia didolimi, saudara mempunyai pengertian dan memahami bahwa saudara kita kaum muslim bisa didolimi. Saudara tidak bisa bantu, paling tidak bisa bantu doa kan. Bantu doa, mudah-mudahan Allah memberi pertolongan orang yang didolimi, saudara kita kaum muslimin yang di tempat lain itu didolimi. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, memberikan kekuatan iman, memberikan balasan kepada yang berbuat dolim ya, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Itu paling tidak doa. Yang kedua, bisa kalau saudara memang mau berusaha membantu, tidak usah bingung. Ya, membantu dengan apa yang ada. Tidak usah saudara mau jadi pejuang, terus kesana membawa senjata, urung tekan kono, ditangkap musuh, kamu ditembak malah. Tidak usah. Di samping doa, kita bisa mau kirim dana, maka MTA mensponsori hal itu. Ya, MTA kemarin, akad yang lalu ya, kita menyerahkan dana untuk saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, yang didolimi oleh Yahudi Zionisme itu. Ya kita misalnya berdoa dan mengirim dana semampunya, ya tidak bisa mengatasi, paling tidak untuk meringankan beban yang mereka derita. Nah, lewat Mercy ya, kita bantu dana, kita kumpulkan dana, udah sampaikan ke sana. Nah, karena kita tahu tentu sana sangat-sangat membutuhkan bantuan itu. Nah, kita tidak mungkin toh untuk bisa berangkat ke sana dengan mengirim dana sendiri. Ya kita alhamdulillah punya jalur orang yang biasa menyalurkan dana-dana ke sana.
Nah, sekarang dengan yang disponsor oleh Mercy mengumpulkan dana-dana rakyat Indonesia ini bisa membuat rumah sakit yang megah di Gaza sana. Ya, di dekat konflik, daerah konflik, dirikan rumah sakit dari sumbangan rakyat Indonesia. Ya, lah kalau saudara mau memikirkan betul ya tidak boleh tidak masa bodoh ya saya ikut doa dan kirimkan dana. Kalau saudara bisa ngirim sendiri ya silahkan, tidak bisa titipkan di sini bisa ikut partisipasi untuk membantu saudara kita yang kesusahan. Nah gitu. Kalau memang mau berbuat menolong saudaranya tidak membiarkan. Nabi mengatakan jangan membiarkan tidak menolong, itu sangat butuh pertolongan, maka kita jangan membiarkan. Nah, mana menurut menolong menurut kemampuan kita. Maka gitu, bareng-bareng dana kita kumpulkan supaya terkumpul ya banyak kita kirim ke sana. Dah meringankan. Ya. Baik, cukup ya Ustaz. Baik, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita jeda sejenak. Nanti selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali untuk menerima Anda di line telepon. Pastikan Anda terus bersama kami. Baik, saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam gelaran Ustadz On Air malam hari ini. Dan kini saatnya seperti yang saya janjikan, kita akan terima Anda di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Siti di Blora. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bepergian Ustaz, untuk mengurangi rasa kepedian itu biasanya kan kalau wanita tidak boleh pakai minyak wangi. Apa? Tidak boleh memakai minyak wangi atau wangi-wangian itu. Untuk mensiasati kurang pedenya diri kita, biasanya saya itu untuk menggantikan minyak wangi itu pakai istilahnya deodoran itu seperti Rexona atau lainnya itu. Ya. Pokoknya tidak minyak wangi. Apakah itu boleh, Ustaz? Yang kedua, di dalam kendaraan umum biasanya kan berbaur antara laki-laki dan perempuan. Pada waktu ketika saya bepergian, saya sebetulnya sudah dapat tempat duduk. Di sisi saya itu ternyata ada penumpang lain, wanita yang menggendong seorang anak. Otomatis saya tidak enak dengan ibu tersebut, kasihan terdapat pada ibu tersebut itu. Terpaksa saya silakan untuk ibu itu duduk di tempat saya, dan saya itu tengok kanan kiri yang ada itu, yang kosong itu di sebelah Pak Sopir itu. Saya duduk di sebelahnya Pak Sopir, tapi tidak ada maksud apa-apa karena menolong ibu tadi. Apakah boleh itu, Ustaz? Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau misalnya untuk mengurangi bau badan memakai Rexona dan sebangsanya itu tidak mengapa. Yang tidak boleh memakai parfum. Orang lewat saja sudah baunya semerbak, wangi itu. Kalau Rexona kan kalau lewat tidak berbau. Tidak apa-apa pakai Rexona dan sejenisnya, tidak apa-apa, boleh. Kemudian duduk di tepi sopir, kalau memang itu kendaraan umum, walaupun tidak di tepi sopir, kadang-kadang ya jajar dengan laki-laki. Ibu duduk misalnya itulah, kemudian ada penumpang laki-laki masuk lah, sebelah ibu ada tempat kosong ya didudukin, duduk jajar laki-laki. Ya memang namanya kendaraan umum, ya. Tidak masalah, tidak apa-apa itu, asal kita menjaga diri.
Ya, kendaraan umum ya apa di bis apa di kereta atau di mana ya, atau di pesawat terbang kalau namanya umum ya begitu. Kadang-kala di pesawat terbang misalnya kan kursinya ada 1 2 atau 1 2 3. Nah, atau ya biasanya jedar 3 A B C lah, kebetulan yang A ya kita dapat yang B malah diapit toh, yang A laki-laki, yang B ibu tadi, yang C juga laki-laki. Jadi malah di tengah diapit laki-laki. Apa enggak boleh? Boleh. Enggak apa-apa, memang itu umum. Nah, kecuali ada kendaraan khusus kok milih umum, lah itu yang enggak boleh. Misalnya negeri kita sudah ada kendaraan khusus, bis laki-laki, bis perempuan khusus. Nah, kok kita milih yang umum ya itu enggak boleh, karena enggak ada pilihan kecuali ya umum itu ya apa boleh buat. Dalam keadaan terpaksa gitu kan. Jadi apa yang tanyakan ibu tadi itu boleh, tidak mengapalah, tidak berdosa, asal kita menjaga diri. Baik, demikian Ibu Siti di Blora di belakangnya, langsung kita terima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dari Ibu Siti di Sragen. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya itu tinggal ibu satu-satunya, adik perempuan satu-satunya cuma satu saudara gitu. Tapi ini saya kesulitan untuk menasihati untuk menjalankan agama yang syar'i itu sulit sekali kelihatannya. Kalau saya nasihati itu malah saya dikira mungkin umum wong ngoten gitu gimana. Mohon penjelasan. Nasihatin pun dari Ustaz nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya bisa menasihati? Wong ibunya Mbak Ayunya aja nasihati dianggap ra umum wong. Ya dah? Lah, saya menasihati bagaimana wong orangnya nggak ada. Nah, suruh aja kalau minta nasihat saya suruh ikut dengarkan radio aja. Dengarkan radio MTA. Tiap hari bisa nasihati, ya jam 6, pagi jam 6, nanti sore jam 2, siang jam 2, sore jam 8, malam jam 8, itu udah didengarkan terus, itu kan dapat nasihat yang baik. Dan dengarkan radio, ya acara-acara radio MTA itu isinya nasihat-nasihat saja itu untuk mengajak kepada perbaikan, kepada keimanan, kepada ketakwaan. Nah, kalau dengarkan radio ya malah tidak suka, bagaimana menasihati. Nah, itu samping itu diajak, syukur mau datang ke pengajian, kalau belum mau ya dengarkan radio saja sambil kita berdoa, didoakan. Memang orang yang ngamalkan Islam sekarang itu ya kalau mengamalkan Islam dengan betul ya terus dikatakan orang umum memang ya, orang umum, karena umumnya walaupun ngaku Islam tidak paham tentang Islam, amalannya jauh dari Islam. Lah yang mengamalkan Islam betul terus dianggap tidak umum, tidak lumrah. Nah, istilahnya dalam hadis disebut ghuraba, orang tidak umum, asing, nyeleneh. Nah, gitulah. Nah, maka itulah itu usaha ibu ya, diajak aja dengarkan radio, syukur dia datang ke pengajian. Sambil mohon pertolongan pada Allah, didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Berikutnya penelpon selanjutnya ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Mami Wonosobo. Ya, silakan. Mau tanya Pak Ustadz, itu melanjut pertanyaan yang barusan, kalau di dalam rumah yang dimaksud malaikat tidak mau masuk itu foto-foto patung itu ya Pak. Kalau foto-foto misalkan foto keluarga, foto anak-anak, itu bagaimana Pak? Terus yang kedua pertanyaannya, kalau kita sholat bersama berdua dengan suami istri, apakah itu harus ada adzan dan qomat Pak? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya terangkan Ibu, jadi foto-foto gambar yang ada di rumah ya tidak mengapa. Yang saya katakan tadi, kalau di rumah ada gambar
ada patung, yang gambar atau patung itu disembah-sembah, dijadikan sesembahan atau dimintai sesuatu atau dikeramatkan. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau gambar patung atau ya anak-anak, foto keluarga atau patung mainan, tidak masalah itu. Nah, untuk dolanan tidak untuk disembah dan tidak keramatkan, tidak masalah. Tidak apa-apa itu. Kemudian yang kedua, Sholat jamaah sholat suami jamaah istri. tidak usah, atau- hanya tidak wajib, tidak harus pakai qomat dan adzan, nggak usah. Wong sendirian kok qomat. Dengan suami. Ya dengan suami, Dengan maka suami. dengan suami kan tidak usah kok adzan. Nah, adzan itu sebenarnya dipakai, diserukan biasanya di masjid untuk memanggil orang supaya datang mengikuti sholat jamaah. Itu pun sholat wajib. Nah, kalau ibu di rumah sama suami tok masa adzan, ya. Ya. Nah, andai kata ambil anak-anaknya itu ya di dalam rumah mbak adzan ini nanti malah orang keluar, orang di tetangga-tetangga udah datang nanti. Nah, maka kalau adzan di masjid lah. Kalau di rumah ya enggak usah pakai adzan. Ya gitu ya. Baik. Rumahnya. Nah, kalau qomat ya itu hanya tidak, itu pun tidak wajib. Jadi kalau mau berdiri sholat jamaah ya dikomati. Qomat saja nggak usah pakai adzan. Ya, demikian ya. Berikutnya kita beri kesempatan kembali di 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus. Yang lainnya silahkan di 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ini dari Ibu Tini di Madiun. Baik, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, Oke, monggo Ibu. zakat rumah itu apa boleh disumbangkan untuk pembangunan gedung MTA? Yang kedua, sholat tahajud itu sudah jam 4 apa boleh Ustaz? Salat apa? Terima kasih ya. Oh, Sholat ya. tahajud. Ye. Oke. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Hai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsip zakat itu sasarannya kepada 8 golongan. 8 golongan. Termasuk sabilillah. Nah, kalau gedung MTA yang dibangun untuk pengajian ya itu untuk sabilillah, boleh aja diserahkan di sana juga boleh, untuk pembangunan itu boleh. Ya. Kemudian yang kedua, sholat tahajud itu boleh enggak jam 4? Boleh Ibu, karena sekarang sholat subuh itu jam 4:30 ya. Setengah 5. Nah, sholat subuh kan 4:30. Maka kalau jam 4 masih tahajud boleh. Nah, kalau sudah mau masuk waktu subuh, kalau misalnya akan menutup tahajud tadi dengan witir, nanti khawatir kesubuhan, cukup witirnya tidak 3 rakaat tapi 1 rakaat. Jadi prinsip mau menjalankan sholat tahajud jam 4 karena belum masuk waktu subuh itu boleh. Nah, kalau sudah masuk waktu subuh tidak boleh. Baik, kita sapa penelpon terakhir malam hari ini. Silahkan bagi Anda di 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak, Halo? saya menanyakan Pak Dengan Ustaz siapa, bahwa Ibu? tentang hitan Pak. Dulu pernah Bapak menerangkan tentang hitan itu lima kebersihan dari 5 kebersihan ya Pak. Contohnya seperti potong kuku dan bulu cabut ke. Tapi saya pernah mendengar keterangan bahwa khitan itu syariat dari Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam Pak. Berarti kalau menurut keterangan ini bagaimana Pak? Tolong tak jelaskan Pak. Ini dari Samsi Pak, Nganjuk. Ya, terima kasih Pak Sanusi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Enggak, silakan. Yang dijelaskan apanya? Itu kan khitan itu memang syariat sejak zaman Nabi Ibrahim diteruskan pada zaman Nabi Muhammad. Ya dah? Yang mengatakan khitan itu termasuk salah satu dari 5 kebersihan itu juga Nabi Muhammad. Jadi tidak dihilangkan, tidak. Ya, tetap itu. Artinya syariat pada zaman Nabi Ibrahim dan pada zaman Nabi Muhammad juga sangat dianjurkan untuk laki-laki itu khitan. Ya. Tapi itu bukan suatu kewajiban. Bukan, kalau umumnya orang Jawa kita kan nek dikhitan kayak gitu, di Islam kayak gitu kan. Jadi rumah sana nek urung merasa kalau belum khitan itu belum Islam. Padahal banyak juga orang kafir khitan, ya banyak, ya tetap kafir gitu. Jadi yang membedakan Islam dan kafirnya seseorang bukan khitan. Yang membedakan Islam dan kafirnya seseorang adalah sholat. Sekalipun dia ya orang Islam, ya khitan tidak sholat, ya kafir. Ya. Jadi itu syariat Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu hakikatnya millata abikum Ibrahim, gitu. Mengikuti agama nenek moyangmu atau bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim. Maka khitan dijalankan kepada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad tetap ditekankan, dianjurkan. Nah itulah, mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf tadi saya sambung pertanyaan Ibu sebelum ini tadi mengenai sholat tahajud jam 4 tadi ya. Ya. Jadi Ibu, salat tahajud itu bukan ukuran jam ya, karena kadang-kadang jam 4 sekarang ini boleh, tapi mungkin lain waktu nggak boleh, karena subuh pernah jam 4 kan subuh. Nah, yang penting belum masuk waktu subuh, nah itu boleh. Kalau jam 4 sekarang, karena subuh 4:30, maka jam 4 masih boleh menjalankan tahajud. Lah kalau besok subuhnya jam 4 ya enggak boleh. Pokoknya sebelum masuk waktu subuh boleh tahajud Ibu. Baik. Ya gitu ya. Baik Ustadz, kita sudah di akhir jumpa kita di kesempatan kali ini. Sebagai penutupnya ada pesan yang ingin disampaikan. Silakan Ustadz. Baik, para pendengar Radio MTA maupun Radio Persada FM, juga para pirsawan TV MTA, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan pada pendengar semua pada umumnya. Maka dari itu saya kembali pada tema pada malam hari ini. Diperintahkan kita kalau kita menjadi orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, ya, menjadi saksi dengan adil. Dan adil itulah paling dekat kepada takwa. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Penuntunnya ketakwaan adalah Al-Quran. Nah, untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi syarat harus bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, jangan harapkan untuk mencapai ketakwaan. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kalau memang itu salah ya katakan salah, benar katakan benar. Ya, kalau itu itu baik katakan baik. Tidak baik katakan tidak baik, walaupun itu terhadap dirinya sendiri, terhadap saudaranya, bahkan terhadap orang yang tidak disukai pun. Kalau memang dia benar katakan benar. Kalau dia memang salah sekalipun itu orang yang disukai atau malah dirinya sendiri. Ya, kalau memang salah ya diakui saya yang salah. Berbuat adillah sekalipun pada dirimu sendiri. I'dilu walau ala anfusikum. Jadi berbuat adil sekalipun terhadap dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan kita berusaha menjadi orang yang bertakwa dengan petunjuknya Al-Quran, maka adil pun akan dapat kita menempati pada posisi yang selalu menegakkan kebenaran dan menjadi saksi dengan adil. Nah, semoga dengan begitu Allah menolong kita, menuntun kita, memberi kemudahan-kemudahan untuk mencapai cita-cita kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk itu maka tingkatkan kecintaan kita mempelajari, mengkaji, memahami Al-Quran, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
kalau kita bisa laksanakan, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang paling mulia di sisinya karena menjadi orang yang bertakwa. Ya, terima kasih. Segala kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir, Ustadz Mas Duki juga. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Baik, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, demikian tadi gelaran unggulan Ustadz On Air di kesempatan malam hari ini. Kita jumpa 2 pekan yang akan datang. Saya Ahmad Fauzan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.